Allah Taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim, kata Allah Taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah Al-Qur'anul Karim yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Yang mana Al-Qur'an ini merupakan hidayah, petunjuk dari Allah Taala lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Siapa orang-orang yang bertakwa tersebut? Allah Taala pertama kali mengatakan bahwasanya orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Kemudian barulah setelah itu Allah Taala katakan wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Setelah beriman kepada yang gaib, maka dia mendirikan sholat, dan terhadap apa yang Allah Taala berikan kepadanya berupa rizki, dia menginfakkannya. Dan para ulama, para mufassir menjelaskan bahwasanya kunci dari orang itu akan mudah mendirikan sholat, mudah untuk bersedekah, berinfak jalan Allah Taala adalah apa? Dia beriman kepada perkara yang gaib. Kalau dia beriman, benar imannya kepada perkara yang gaib ini, maka mudah bagi dia untuk mendirikan sholat. Jangan sholat wajib, sholat sunnah saja dia kerjakan. Bangun malam, sholat tahajud, sholat sunnah yang lain, sholat sunnah rawatib, dengan keutamaan yang banyak sekali yang Allah janjikan. Kenapa? Dia yakin bahwasanya apa? Ada hari kebangkitan. Dia akan menikmati hasil dari jerih payahnya selama ini. Begitu juga dengan bersedekah jalan Allah Taala. Orang yang beriman kepada perkara yang gaib, dia akan mudah untuk menginfakkan hartanya jalan Allah Taala. Makanya Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? As-shadaqatul burhan. Sedekah itu adalah apa? Burhan. Sesuatu yang menjadi bukti benar atau tidaknya keimanan orang tersebut. Kenapa? Kalau dia benar imannya kepada Allah Taala, benar imannya kepada hari akhir, dia yakin bahwasanya nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Taala, dan setiap amal baiknya akan dibalas oleh Allah Taala, maka dia tidak akan pelit mensedekahkan hartanya jalan Allah Taala. Dan dia yakin akan janji Allah Taala. Bukankah Allah Taala mengatakan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Taala bagaikan habbah, bagaikan biji yang dia menanam satu biji, kemudian satu biji itu akan tumbuh padanya 7 cabang, dan setiap cabang itu ada 100 biji kembali. Artinya dia berinfak dan Allah Taala akan diganti oleh Allah Taala berlipat-lipat ganda sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Orang yang beriman kepada perkara yang gaib, maka dia akan tidak pelit mengeluarkan harta dari Allah Taala. Dan ini semua milik Allah Taala. Walillahi mirathus samawati wal ard. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi ini, kata Allah Taala. Kita cuma dititipkan oleh Allah. Itu aja pelitnya luar biasa, subhanallah. Ini menunjukkan apa? Lemahnya keimanan kepada perkara yang gaib tersebut. Dan perkara yang gaib ini, jamaah yang dengan Allah Taala, apabila kita membahasnya, kita akan berbicara tentang masalah apa? Masalah iman. Masalah iman kita, keyakinan kita kepada dalil yang telah kita dapati tersebut. Kita beriman tidak benar tidak keimanan kita. Kalau kita misalnya berbicara masalah gaib adalah kita bicara tentang dalil. Apabila dalilnya sahih maka kita terima. Apabila benar datangnya dari Allah Taala, benar datangnya dari Nabi yang mulia SAW, maka tidak ada kata lain bagi seorang ahlu sunnah untuk apa? Untuk tunduk kepada dalil tersebut. Mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh kepada Allah Taala, kepada perintah Allah Taala. Tidak dia timbang-timbang dengan akalnya, untung ruginya.
karena dia yakin pasti itu adalah semuanya kebaikan yang datang dari Allah Taala. Dikarenakan memang agama ini, jamaah yang Allah Taala, sering kita ingatkan bahwasanya yang menjadi tolak ukur kebenarannya bukanlah akal-akalan kita saja, bukanlah hanya sekedar logika saja. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bi ra'yi lakana aswal khufi aula bil mashi min a'lahu." Kalau seandainya agama itu dengan ra'yu, kata Ali bin Abi Thalib, Khalifah Amirul Mukminin, mengatakan kalau seandainya agama ini hanya berdasarkan akal-akalan saja, maka niscaya sewaktu perintah mengusap sepatu huf dalam toharoh tersebut, maka yang diperintahkan adalah membersihkan bagian bawah sepatunya. Akan tapi ternyata wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri huffaihi. Akan tapi kata Ali bin Abi Thalib, ternyata aku melihat Nabi yang mulia SAW yang sewaktu toharoh membersihkan sepatu tersebut, dan ini diperbolehkan. Ya, dalam bab fikih nanti antum pelajari, orang yang safar misalnya atau mukim ini boleh mengusap sepatu dengan syarat dia sewaktu memakai sepatunya itu dalam keadaan suci. Ternyata Nabi yang mulia SAW sewaktu diusap sepatunya bersuci tadi, yang diusap adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Padahal yang kotor adalah bagian bawah sepatu. Atau menjalankan yang kotor bagian bawah sepatu. Tapi kenapa kok malah yang dibersihkan, yang diusap adalah bagian atasnya? Akal mana yang bisa menerimanya? Kalau bukan iman kepada Allah Taala, kalau bukan iman kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kita sebagai seorang muslim ahlus sunnah, kita imani apa yang datang dari Rabb kita Allah Taala ataupun apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Allah katakan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian begitu juga misalnya dengan apabila kita dapati ada seorang kafir, sama saja dia Yahudi kah, Nasrani, Majusi, apapun agamanya selain dari agama Islam, kita dapati seandainya orang ini dia meninggal dunia dalam keadaan yang meninggalnya tuh mudah gitu, kemudian meninggalnya hari Jumat, kemudian dia tersenyum pula waktu meninggal, dan dia adalah orang kafir, maka jangan pernah ada muncul dalam benak kita orang ini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena orang kafir tidak mungkin husnul khotimah. Ini mesti dia ini meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena kafir. Ini adalah akidah, walaupun indera kita, mata kepala kita melihat dia meninggalnya mudah tersenyum. Seorang mukmin muslim meyakini bahwasanya orang ini su'ul khatimah karena dia tidak Islam. Kenapa? Karena Allah Taala yang mengatakan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 50, Allah Taala berfirman, "Walau taro idz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbaruhum wa dzuqu 'adzabal hariq." Allah Taala mengatakan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 50, kalau seandainya kalian melihat idz yatawaffal ladzina kafaru, sewaktu orang kafir itu meninggal dunia, al malaikatu yadribuna wujuhahum, malaikat itu memukul bagian depan mereka, wa adbaruhum, dan bagian belakang mereka dipukul oleh malaikat Allah Taala, wa dzuqu 'adzabal hariq, kata Allah Taala, dan rasakanlah azab yang membakar ini. Subhanallah, bagaimana orang yang disiksa oleh malaikat gini kita katakan husnul khatimah? Artinya sewaktu indera kita melihat dengan indera kita, dengan mata kepala kita, orang ini matinya enak, senyum. Tapi akidah kita mengatakan apa? Dia sedang disiksa oleh malaikat Allah Taala. Makanya jamaah yang Allah Taala, ya para ulama menjelaskan bahwasanya kalau seandainya tadi orang meninggal ini, orang kafir yang meninggal ini semua keadaannya kejang-kejang, kemudian berasap, kemek mukanya gitu kan,
maka tidak ada manfaatnya lagi iman kepada perkara yang gaib. Habis tuh orang masuk Islam semuanya. Kenapa? Kalau dia mati tidak dalam keadaan mukmin, tidak Islam, maka habis, bonyok gitu, meninggal. Ya, berasap langsung. Ya. Inilah gunanya apa? Iman. Inilah gunanya iman kepada perkara yang gaib. Makanya tadi Allah Taala katakan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu apa? Mereka beriman kepada perkara yang gaib.